Pernah tidak kamu berpikir bagaimana coklat favorit yang sering kamu makan bisa bertumbuh? Di balik rasa manisnya, ada sebuah perjalanan panjang dari tanaman yang luar biasa. Coklat berasal dari tanaman kakao yang memiliki sejarah panjang serta banyak manfaat dan keunikan yang jarang diketahui oleh orang lain. Apakah kamu tahu bahwa tanaman ini membutuhkan iklim tropis yang sangat spesifik untuk bisa bertumbuh dengan baik? Atau mungkin kamu penasaran dengan proses panjang dari panen hingga biji coklat menjadi coklat yang kita makan? Yuk, mari kita eksplorasi bersama bagaimana tanaman kakao berkembang dari biji kecil yang sederhana hingga menjadi biji kakao yang siap diolah menjadi produk yang lezat yang kita nikmati. Semua itu akan kita bahas tuntas dalam video ini. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus paham dulu tentang perbedaan antara kakao dan coklat yang sering kita anggap sama. Kakao merupakan dasar pembuatan coklat. Jadi mulai dari pohon hingga menjadi serbuk, sebutannya adalah kakao. Sedangkan coklat sendiri adalah hasil akhir dari pemrosesan biji kakao yang ditambahkan dengan gula, susu, vanili, dan berbagai tambahan lainnya. Kakao yang telah diberi tambahan ini yang akan menjadi coklat batang dan permen coklat yang sering kita konsumsi. Tanaman kakao memiliki asal-usul yang sangat menarik, yang berkaitan erat dengan sejarah peradaban kuno di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Tanaman kakao berasal dari wilayah tropis Amerika Tengah dan Amerika Selatan, tepatnya di daerah yang sekarang menjadi bagian dari negara-negara seperti Meksiko, Venezuela, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Nama ilmiahnya yaitu Theobroma cacao berasal dari bahasa Yunani yang berarti makanan para dewa. Theo yang berarti dewa dan broma yang berarti makanan. Nama ini menggambarkan betapa pentingnya coklat bagi masyarakat di wilayah tersebut, terutama bangsa Aztec dan bangsa Maya. Bangsa Maya merupakan salah satu peradaban pertama yang memanfaatkan biji kakao. Mereka mengolah biji kakao menjadi sebuah minuman, di mana campuran biji kakao yang dihancurkan dengan air ditambahkan dengan rempah-rempah dan cabai. Minuman ini dikenal memiliki rasa pahit dan sering dianggap sebagai minuman ritual yang dikonsumsi oleh para bangsawan dan pemuka agama. Bangsa Aztec juga sangat mengagumi coklat. Mereka memperkenalkan coklat sebagai minuman yang tidak hanya dikonsumsi oleh elit, tetapi juga oleh para prajurit mereka. Bahkan menurut sejarah, biji kakao digunakan sebagai mata uang di kalangan orang Aztec karena dianggap sangat berharga. Selain digunakan sebagai minuman, biji kakao juga memiliki peran penting dalam ekonomi suku Maya dan Aztec. Bahkan biji kakao digunakan sebagai alat untuk membayar pajak, upeti, bahkan hadiah kepada para dewa dalam upacara keagamaan. Pada abad ke-16, penjelajah Eropa seperti Hernán Cortés membawa kakao kembali ke Eropa setelah menjajah wilayah Meksiko. Di Eropa, coklat yang awalnya pahit mulai diubah dengan menambahkan gula, susu,
dan rempah-rempah yang menciptakan minuman manis yang kita kenal sekarang. Sejak saat itu, coklat berkembang menjadi salah satu produk konsumsi paling populer di seluruh dunia, mulai dari minuman panas hingga permen coklat. Tanaman ini telah mengalami transformasi dan inovasi yang terus berlanjut, dan sekarang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tanaman kakao hanya dapat tumbuh di iklim tropis, di daerah yang memiliki suhu 21 hingga 30 derajat Celcius sepanjang tahun. Pohon kakao sangat sensitif terhadap suhu yang ekstrim, baik terlalu panas ataupun terlalu dingin. Inilah sebabnya mengapa tanaman kakao hanya dapat ditemukan di sekitar garis khatulistiwa, seperti Indonesia, Afrika Barat, dan Amerika Latin. Selain itu, kakao membutuhkan kelembapan yang konsisten, sekitar 70 hingga 100% untuk tumbuh dengan baik. Tanah yang subur, kaya akan bahan organik, serta drainase yang baik adalah faktor penting lainnya. Namun, bukan hanya iklim sob yang menjadi syarat utama dalam penanaman kakao, tetapi juga pada perlindungan tanaman muda. Pohon kakao sangat membutuhkan naungan, terutama pada tanaman mudanya. Itulah mengapa banyak petani kakao menanamnya di bawah pohon pelindung, seperti pohon kelapa atau pohon pisang. Ini memberikan perlindungan dari sinar matahari langsung yang bisa merusak tunas muda, namun tetap memungkinkan pohon kakao untuk mendapatkan cahaya yang cukup. Pohon kakao memiliki beberapa varietas yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Ada varietas Forastero yang merupakan jenis kakao yang paling banyak ditanam dan dikenal dengan rasa yang lebih kuat dan sedikit pahit. Varietas ini lebih tahan terhadap penyakit dan cocok untuk iklim yang lebih keras. Kemudian ada varietas Criollo yang lebih langka dan dihargai karena kualitas rasa yang lebih halus dan kompleks. Coklat yang dihasilkan dari Criollo biasanya memiliki aroma yang lebih kaya dan lembut. Dan yang terakhir, ada varietas Trinitario yang merupakan hasil persilangan antara Forastero dan Criollo. Trinitario menggabungkan ketahanan Forastero dengan kualitas rasa Criollo yang membuatnya menjadi pilihan favorit bagi produsen coklat premium. Tanaman kakao memang memerlukan perhatian dan kondisi tumbuh yang spesifik yang akan menghasilkan biji kakao yang siap diolah menjadi coklat lezat yang kita nikmati. Buah kakao memiliki kulit yang keras dan tebal. Kulit ini berfungsi untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, di bagian ujung buah terdapat sisa mahkota kecil yang sudah mengering. Buah ini terhubung ke batang pohon melalui tangkai pendek yang kuat. Saat dipegang, buah terasa berat karena biji di dalamnya sudah berkembang sempurna. Buah kakao yang sudah matang memiliki bentuk oval memanjang dengan ukuran sekitar 15 hingga 20 cm. Warna buah kakao matang bervariasi tergantung jenisnya. Ada yang berubah menjadi kuning cerah, orange kemerahan, atau ungu kemerahan. Warna ini menjadi tanda bahwa buah sudah siap dipanen.
Buah kakao yang sudah matang selanjutnya dibelah. Begitu buah kakao terbuka, di dalamnya terdapat biji-biji yang tertutup pulp yang berwarna putih. Pulp ini merupakan lapisan lendir putih yang menyelimuti biji kakao di dalam buah, memiliki rasa yang cukup unik dan menyegarkan. Rasanya manis dengan sentuhan asam yang ringan. Teksturnya lembut, sedikit berlendir, dan juicy, membuatnya terasa segar saat dimakan langsung. Sensasi asam manis inilah yang membantu proses fermentasi biji kakao, karena kandungan gulanya menjadi sumber energi bagi mikroorganisme selama fermentasi. Tapi tahu nggak sob, biji-biji tersebut harus disortir dengan cermat, karena hanya biji terbaik yang akan melanjutkan perjalanan menjadi coklat yang berkualitas. Setelah biji disortir, datanglah tahapan yang sangat penting, yaitu fermentasi. Biji kakao yang baru dikeluarkan dari buahnya difermentasi selama beberapa hari, dan inilah proses kunci yang akan mengurangi rasa pahit biji dan mengembangkan rasa coklat yang khas. Selama fermentasi, mikroba alami bekerja mengubah gula dalam pulp menjadi asam, yang menciptakan aroma yang kompleks dan rasa yang lebih kaya. Setelah proses fermentasi selesai, biji kakao harus dikeringkan. Biji yang basah ini dijemur di bawah sinar matahari untuk mengurangi kadar airnya, memastikan biji tetap awet dan siap untuk tahap selanjutnya. Pengeringan yang sempurna juga membantu menstabilkan rasa biji kakao, agar rasa coklat yang dihasilkan akan lebih konsisten dan nikmat. Selanjutnya, biji kakao yang telah kering kemudian dipanggang. Pemanggangan ini yang akan mengeluarkan aroma dan rasa khas coklat yang kita kenal. Setelah dipanggang, kulit keras biji kakao akan mudah dipisahkan dari nib, yakni inti biji yang kaya akan mentega kakao. Nib ini kemudian digiling menjadi massa kakao atau liquor kakao, yang merupakan bahan dasar pembuatan coklat. Nah, dari sinilah coklat mulai terbentuk. Massa kakao ini kemudian dicampur dengan susu, mentega kakao, gula, vanili, dan bahan lainnya. Namun, sebelum coklat siap dikonsumsi, ada satu langkah penting, yakni temperasi. Proses ini mengatur kristalisasi mentega kakao untuk menghasilkan coklat dengan tekstur halus dan mengkilap, serta memastikan coklat tidak meleleh begitu Anda pegang. Setelah temperasi, coklat cair akan dituangkan ke dalam cetakan, dibentuk sesuai selera, dan didinginkan hingga mengeras. Nah, bentuk inilah yang sering kita nikmati. Selain langsung dapat diubah menjadi coklat, liquor kakao bisa langsung dapat diubah menjadi minyak kakao dan bubuk kakao. Minyak kakao memiliki tekstur halus, berwarna kuning pucat, dengan aroma kakao yang lembut. Minyak ini bukan hanya digunakan untuk membuat coklat, tetapi juga menjadi bahan penting dalam industri kosmetik dan farmasi. Sedangkan bubuk kakao memiliki rasa yang kaya dan sedikit pahit, yang menjadi bahan dasar untuk berbagai kreasi kuliner.
Selain memiliki rasa yang nikmat, coklat juga memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Begitu gigitan pertama, ada sensasi hangat yang mengalir, seolah-olah semua kecemasan perlahan luruh. Itu karena coklat mengandung feniletilamin, yakni senyawa yang merangsang otak untuk melepaskan hormon kebahagiaan, membuatmu merasa lebih tenang, lebih ringan, seperti pelukan kecil dalam bentuk rasa. Tapi, manfaat coklat tidak hanya berhenti di situ sob. Di balik rasa manisnya, tersembunyi kekuatan alami yang bekerja diam-diam menjaga jantungmu. Ya, flavonoid, antioksidan yang ada di dalam coklat hitam, membantu melancarkan aliran darah, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Siapa sangka, sesuatu yang begitu lezat ternyata juga mampu menjadi pelindung bagi organ terpenting di dalam tubuhmu. Dan saat energi mulai surut, mata terasa berat, pikiran melambat, coklat kembali menunjukkan keajaibannya. Dengan kandungan teobromin dan sedikit kafein, coklat memberikan dorongan energi yang lembut, cukup untuk membuatmu kembali fokus tanpa membuat jantung berdebar seperti secangkir kopi. Tak berhenti sampai di situ, coklat juga diam-diam menjaga kecantikanmu. Antioksidannya bekerja melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari, meningkatkan elastisitas, dan membuat kulitmu tampak lebih cerah. Ironis bukan? Meski sering disalahpahami sebagai penyebab jerawat, padahal jika dikonsumsi dengan bijak, coklat justru bisa menjadi rahasia kecantikan alami. Selain bermanfaat bagi tubuh, jika dikonsumsi secara berlebihan, coklat ternyata bisa berbahaya bagi tubuh, terutama coklat putih yang banyak mengandung lemak jenuh dan gula. Mengkonsumsi coklat secara berlebihan tanpa dibarengi dengan aktivitas fisik yang cukup akan membuat lemak jenuh di tubuh akan menumpuk dan ujung-ujungnya akan membuat obesitas. Kandungan gula yang tinggi akan menyebabkan lonjakan gula di dalam darah akan semakin meningkat, yang akan menyebabkan diabetes tipe 2. Selain itu, coklat merupakan sahabat terbaik bagi bakteri di mulut, yang dapat menyebabkan gigi berlubang, karang gigi, dan radang gusi. Terlebih, jika jarang menyikat gigi setelah makan coklat. Sedangkan untuk beberapa orang, mungkin mengalami alergi terhadap coklat karena bahan tambahan di dalamnya, seperti susu dan kacang-kacangan. Pada akhirnya, coklat bukan hanya tentang apa yang kita rasakan di lidah, tetapi juga tentang apa yang kita pelajari di hati. Bahwa hidup yang indah adalah hidup yang seimbang, di mana kita tahu kapan harus menikmati, kapan harus berhenti, dan bagaimana menghargai setiap momen, sekecil apapun itu.